Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sunwirma Fatil Mira Huta Barat dari Politeknik Pariwisata Medan. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari komputer reservasi sistem. Nah, kalian nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi, karena saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Computer Reservation System atau CRS. CRS ialah perangkat lunak berbasis web yang digunakan oleh agen perjalanan dan perusahaan manajemen perjalanan untuk mengambil dan melakukan transaksi yang berkaitan dengan perjalanan udara, hotel, penawaran jasa mobil, atau aktivitas lainnya. Awalnya dirancang untuk digunakan oleh maskapai penerbangan, tetapi kemudian diperluas untuk digunakan oleh agen perjalanan dan sistem distribusi global atau yang kita singkat dengan GDS untuk memesan dan menjual tiket untuk beberapa maskapai penerbangan. Computer Reservation System dapat bekerja dengan bantuan para sistem-sistem yang ada di dalamnya dan memiliki beberapa jenis-jenis sistem. Yang pertama adalah sistem Galileo, dan yang kedua adalah sistem Arga, yang ketiga adalah sistem Amadeus, yang keempat adalah sistem Saber, dan yang kelima adalah sistem Abacus. Lalu, apakah kamu tahu jenis CRS yang mana yang sering digunakan para travel agent? Nah, di sini saya akan membahas 3 sistem yang paling sering digunakan oleh para travel agent. Yang pertama ialah Amadeus. Amadeus dibuat oleh Air France, Iberia Airlines, Lufthansa, dan Scandinavian Airlines System or SIS pada tahun 1987. Amadeus dimiliki oleh Amadeus IT Group. Markas pusat dari Amadeus berada di Madrid, Spanyol, untuk kantor pusat dan pemasaran perusahaan baik untuk pengembangan dan airdirt untuk operasi. Amadeus juga anggota dari International Air Transport Association or IATA, Open Travel Alliance or OTA, dan SITA, dan kode designator IATA adalah 1A. Amadeus sendiri memiliki beberapa pelayanan, diantaranya ialah Customer Service Management or CMS untuk penerbangan, penjualan, pemesanan, dan e-ticketing system. Dan perusahaan mereka juga merupakan penerbangan terbuka dunia dan pemasok perjalanan. Amadeus juga menawarkan beberapa layanan seperti kereta, mobil, kapal pesiar, dan pemesanan hotel. Ada banyak manfaat untuk penerbangan yang menggunakan Amadeus. Salah satunya adalah sistem Amadeus cukup cepat dan efisien. Amadeus juga memungkinkan maskapai penerbangan untuk mengubah pemesanan yang ada atau meminta batas waktu yang baru. Di dalam sistem Amadeus ini terdapat dari 500 maskapai penerbangan individu dan lebih dari 90.000 agen perjalanan dan lebih dari 76.000 hotel terdapat di dalamnya. Yang kedua ialah sistem Abacus yang terbesar di Asia Pacific Global Distribution System atau GDS dan komputerisasi sistem reservasi yang menyediakan pemesanan tiket pesawat, harga dan tiketing, pemesanan hotel, mobil, asuransi perjalanan, dan informasi wisata lainnya. Salah satu agen perjalanan yang menggunakan Abacus ialah Eurotours and Travel Pte Ltd di Singapura. Dan for your information, salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang memakai sistem Abacus ialah AirAsia. Nah, pastinya di setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari Abacus ialah memiliki link langsung untuk agen perjalanan yang ingin menerapkan visa Australia untuk para pelanggan mereka. Hal ini lebih kenyamanan bagi agen perjalanan yang menggunakan sistem Abacus, sehingga mereka tidak pergi ke Australia kedutaan untuk antrian menerapkan visa bagi para pelanggan mereka. Dan Abacus juga menyediakan banyak informasi tentang semua persyaratan yang agen perjalanan perlu tahu. Dan kelemahan dari Abacus ialah operasi Abacus dengan update informasi di Abacus dan pengoperasian Abacus juga tidak user-friendly. Untuk agen perjalanan yang beroperasi sistem Abacus, mereka harus memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan mereka karena Abacus menggunakan banyak kode dalam sistem mereka. Karyawan perlu belajar dan menghafal ratusan kode untuk membuat reservasi atau memeriksa ketersediaan kamar di sebuah hotel. Yang ketiga ialah Sabre. Sabre Travel Network Indonesia merupakan perusahaan penyedia sistem perjalanan terbesar di Indonesia yang menguasai lebih dari 67% market share GDS di Indonesia.
Cyber Travel Network Indonesia sebagai perusahaan pemasaran nasional bertugas memperkokoh kedudukan Cyber Travel Network di kawasan Asia Pasifik, yaitu dengan menyediakan pelatihan, bantuan teknik, helpdesk, dan pemasaran untuk melayani dan memberikan informasi mengenai penggunaan sistem cyber. Saat ini, kepemilikan saham cyber di Indonesia dibagi atas Garuda Indonesia sebesar 95% dan Cyber Travel Network Apex sebesar 5%, dan Cyber Indonesia mengoperasikan 4 kantor cabang seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Denpasar. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah melakukan sistem reservasi dengan sistem? Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini ialah reservasi menggunakan sistem Abacus, dan seperti inilah tampilannya. Lalu, langkah-langkahnya ialah, yang pertama, cek set availability dengan perintah, tanggal, rute, dan airlines. Dan kita lalu melihat hasil pencarian kita untuk menentukan kelas apa yang bisa kita ambil. Maka kita perlu membuka fare quote dengan perintah FQ di airline, kemudian kita bisa meng-enter. Dan yang ketiga, dapat kita lihat bermacam-macam booking kelas yang tersedia untuk rute tersebut. Misalnya, penumpang ingin penerbangan always saja, maka kita cek bahwa kelas terendah adalah kelas S, maka kita ambillah kelas tersebut. Yang keempat ialah mengambil seat menggunakan perintah O. Misalnya O1S13. Lalu selanjutnya tinggal memasukkan data-data penumpang seperti nama, nomor telepon, information agent, nama staff agentnya, memasukkan time limit, setelah itu receive from, dan menggunakan akhiran transaksi dengan IR. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, seperti inilah hasil dari reservasi yang telah kita buat. Seperti inilah gambarannya. Lalu, apa sih tujuan kita memakai sistem CRS? Tujuan utama CRS adalah membuat toko layanan satu atap dan menghilangkan jarak fisik dan geografis antara mediator dan konsumen. Dengan cakupan universal, sistem distribusi ini memberikan informasi untuk maskapai penerbangan, hotel, perusahaan, persewaan mobil, agen perjalanan, perusahaan, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih manfaat yang dapat kita ambil dari CRS tersebut? Yang pertama, kita dapat mengetahui dengan pasti kapasitas pelanggan atau wisatawan yang siap untuk melakukan tur di hari kemudian. Yang kedua, dapat menghitung dengan pasti harga paket wisata apabila ready or tailor-made tour. Yang ketiga, dapat mempersiapkan permintaan-permintaan khusus dari wisatawan, contohnya makanan khusus atau fasilitas bus yang mereka inginkan. Yang keempat, dapat mempersiapkan kamar untuk tamu sesuai dengan tanggal pemesanan dan memastikan apakah kamar tersebut masih kosong atau sudah penuh. Yang kelima, mempersiapkan segala sesuatu fasilitas tambahan di luar hotel, namun masih dalam permintaan tamu. Contohnya, kamar mandi khusus untuk orang cacat dan sebagainya. Nah, sistem CRS ini pastinya memiliki fungsi. Yang pertama, menampilkan layanan perjalanan dengan harga dan gambar. Yang kedua, manajemen inventaris dan reservasi. Yang ketiga, sistem reservasi yang ramah pengguna. Yang keempat, integrasi gateway pembayaran online. Yang kelima, manajemen data pelanggan. Yang keenam, memberikan notifikasi online. Dan yang terakhir, pembatalan pemesanan dan manajemen pengembalian uang. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai komputer reservasi sistem. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya membacakan pantun. Singa mengaum di hutan, ayam berlari kesulitan, mohon maaf semua kesalahan sebelum kita berpamitan. Cendrawasih burung dara, dulu cari di Papua. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Petani sibuk menanam padi di tengah sawah. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan horas.